Langsung berturut. No, I
Oke, tes. Suara saya apakah sudah terdengar jelas, teman-teman? Sampun Pak. Dengar ya? Oke, ya ini baru 102 yang hadir, baru 2/3 ya. Mungkin bisa minta tolong teman-teman yang belum join, segera join. Oke, karena sudah jam 8 lebih 5 menit, mungkin bisa langsung kita mulai ya, teman-teman ya. Sebelumnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan hari Senin kali ini ya, minggu yang kedua, ini kita bisa ketemu lagi untuk kuliah minggu kedua ya tentunya, meskipun via online gitu ya. Ini juga apa ya sifatnya agak sedikit mendadak gitu karena ada agenda lagi dari prodi. Sebenarnya agenda itu nggak persis waktunya dengan jadwal konservasi, cuman karena ada agenda tersebut sehingga jadwal dari dosen-dosen yang lain termasuk mungkin saya juga itu semua tergeser gitu teman-teman, sehingga terpaksanya untuk mata kuliah konservasi kali ini kita mengalah untuk via online lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga via online ini nggak ada bedanya gitu ya dengan offline, tetap sama-sama menarik gitu ya, karena apa ya sifatnya tuh banyak materinya gitu, banyak teorinya gitu, sehingga saya rasa kayaknya online nggak apa-apa lah gitu ya. Oke, dan nanti hari ini insya Allah kita akan coba mulai sampaikan untuk tugas mingguannya. Seperti yang saya bilang kemarin tuh, insya Allah tidak ada tugas mingguan, tapi ada tugas besar, sorry. Tugas besar ya, bukan tugas mingguan ya. Jadi tidak ada tugas mingguan, tapi adanya tugas besar yang itu nanti akan dikumpulkan saat UTS dan juga UAS gitu. Intinya seperti itu. Oke, oh ya jangan lupa nanti juga akan ada absen kayak kemarin. Saya panggilin satu-satu, jadi nanti ketika saatnya absen persiapkan apa ya, persiapkan Zoom kalian gitu ya, atau mungkin mikrofon kalian biar nanti kita tidak terlalu lama gitu ya. Teman-teman coba langsung saya share aja untuk materi hari ini. Oke, ya apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, oke. Oke, jadi sesuai judulnya ya, cagar budaya dan kriterianya. Sehingga hari ini kita akan belajar tentang cagar budaya. Kalau kemarin kita membahas tentang konservasi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus kemudian juga macamnya tuh atau bentuknya tuh seperti apa. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik yaitu cagar budaya. Karena ketika kita akan melakukan konservasi, sebelumnya kita apa ya tentukan dulu bangunan ini tuh termasuk cagar budaya apa enggak, sehingga ya istilahnya tuh worth it atau perlu enggak sih atau urgent enggak sih untuk kita lakukan konservasi gitu ya. Nah, apa ya kira-kira cagar budaya itu dan kriterianya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi sebelum itu saya juga pengen tanya sih ke kalian. Jadi selalu saya awali dengan pertanyaan ya. Sebenarnya cagar budaya itu kalau di bayangan kalian gitu itu tuh apa sih sebenarnya cagar budaya? Mungkin saya pengen tahu pendapat dan juga apa ya opini dari kalian tentang cagar budaya itu sakjane atau sebenarnya itu tuh apa sih? Kayak gimana gitu? Mungkin ada yang tahu di sini di bayangan kalian itu cagar budaya itu sebenarnya apa sih? Benda, rumah, bangunan, rumah gitu ya atau apa kira-kira? Ada yang tahu di sini atau berpendapat mungkin tahu nggak cagar budaya itu apa? Ada yang tahu di sini? Mungkin salah satu tak tunjuk ya, mungkin Mas Faisal Yazid, ada ya Mas? Oh ya, Dia Ayu, coba Mbak Dia tadi tunjuk tangan ya, Mbak Dia Ayu, oke. Saya Pak, izin Gimana? menjawab. Cagar budaya mungkin kalau dari tempat yang memiliki nilai sejarah maupun hal lain yang perlu dilestarikan dan dijaga di suatu kawasan atau daerah, Pak. Oke, bener ya itu salah satunya ya. Kemudian opini yang lain, misalkan second opinion menurut teman-teman yang lain, cagar budaya itu apa gitu? Sakjane apa gitu? Mas Faisal mungkin ada Mas Faisal? Oke, izin Ya, masuk, Pak. oke. Ya, Gimana Mas? menurut saya cagar budaya ini eh, warisan budaya yang dimiliki
tiap daerahnya yang dilestarikan gitu Kak, jadi dijaga gitu. Oke, ya, oke, benar ya. Jadi dua-duanya tuh benar. Dua-duanya tuh apa ya? Termasuk juga bagian dari pengertian cagar budaya itu sendiri. Tapi sebetulnya cagar budaya itu pengertiannya ada banyak ya. Gitu. Makanya tadi dari dua orang itu juga ada apa, perbedaan gitu ya tentang pengertian cagar budaya. Misalnya salah satunya yang paling relevan itu adalah menurut UU Cagar Budaya ya nomor 11 tahun 2010 yang berbunyi adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan entah berupa benda cagar budaya ya. Kemudian struktur cagar budaya atau situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya entah di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, dari definisi ini ya, yang cukup singkat ini kan kita bisa tahu ya bahwa ternyata cagar budaya itu bentuknya macam-macam ya, nggak cuma bangunan tok tadi misalkan contoh yang disebutkan oleh Mbak Diah ya, terus kemudian ada Mas Faisal tadi tentang budaya ya, atau apa ya istilahnya adat gitu kali ya. Nah, terus kemudian ternyata selain itu juga ada macam-macamnya, ada benda juga, ada struktur ya. Jadi nggak cuma bangunan tapi ada struktur, kemudian ada situs, ada kawasan dan sebagainya. Bahkan yang di air atau tenggelam di air pun juga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Contohnya apa kalau di dalam air, kalau kalian tahu itu bangkai kapal Titanic itu ya, yang di dasar mana di dasar Antartika itu kan juga meskipun jauh berkilometer kilometer di bawah permukaan laut dan lokasinya sangat susah dijamah, nggak di darat gitu ya, jelas-jelas itu tuh udah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya versinya sana gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi variasinya tuh ternyata luas banget dan juga macam-macam. Nah, ini nanti kita akan breakdown satu-satu. Ya. Nah, tapi sebelum itu eh, yang membuat penasaran itu sebenarnya bangunan bangunan atau objek apa atau mungkin benda apa atau struktur apa sih yang kira-kira itu tuh layak atau apa ya memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Nah, kriterianya sendiri itu setidaknya ada ini ya, ada 4 ya. Sebelum kita masuk yang lebih detail ya. Nah, yang pertama adalah berusia 50 tahun. Ini menurut ini ya, UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 yang tadi ya. Yang pertama adalah berusia 50 tahun. Sehingga benda atau struktur atau bangunan, entah rumah apa apapun itu ya, yang penting bangunan itu tuh kalau udah berusia 50 tahun minimal itu bisa mulai diajukan sebagai cagar budaya gitu. Minimal adalah 50 tahun gitu ya. Jadi misalkan apa ya, misalkan di UMS punya gedung ya yang usianya lebih dari 50 tahun misalkan mana ya. Gedung utama di UMS itu yang pertama itu kan yang di dekat auditorium Jasman itu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan hampir hampir mau 50 tahun ya atau udah lebih ya. Nah, itu nanti coba dicek nanti. Itu tuh sebenarnya meskipun kelihatannya kayak modern gitu ya. Itu bisa juga tetap dimasukin atau diajukan sebagai cagar budaya karena apa? Karena itu ibaratnya setidaknya secara ilmu meskipun dari segi arsitekturnya biasa atau mungkin ya nggak ada uniknya misalkan tapi setidaknya dari segi sejarah keilmuan di Surakarta misalkan itu bisa jadi salah satu apa ya pusat pendidikan modern yang bisa jadi pertama gitu sehingga dari aspek budaya mungkin dari aspek keilmuan itu bisa jadi memenuhi itu ya contohnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, masa gaya ya, maksudnya stylenya yang digunain itu minimal berusia 50 tahun. Misalkan, oh bangunan ini punya style Art Deco, di mana Art Deco itu berkembang eh, gayanya atau stylenya itu sudah usianya lebih dari 50 tahun yang lalu, misalkan udah 80 tahun misalkan. Sejak tahun 19 berapa tuh 1940-an misalkan itu tetap bisa diajukan seperti itu karena apa karena bangunan ini adalah salah satu contoh real contoh utuh gaya yang itu tuh istilahnya marak atau populer di tahun itu sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dan juga bahan apa ya sejarah itu saksi sejarah intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga memiliki arti khusus bagi sejarah ini jelas ya kalau bangunan ada peristiwa sejarah atau mungkin fungsinya dulu terkait dengan agenda-agenda penting atau agenda-agenda bersejarah itu jelas pasti wajib ya atau lumrah untuk dijadikan cagar budaya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu bernilai budaya dan juga kepribadian. Jadi misalkan gini, misalkan kalian punya rumah joglo, meskipun itu hanya rumah tinggal biasa, bukan rumah tokoh penting atau bukan rumah siapalah rumah orang biasa lah intinya. Tapi dia eh, apa ya semacam punya nilai yang itu tuh mencerminkan budaya dari daerah tertentu
dan itu tuh sebagai kepribadian dari masyarakat yang tinggal di situ itu nggak apa-apa, itu bisa diajukan gitu. Meskipun joglonya itu joglo biasa atau mungkin joglonya itu apa ya nggak unik gitu loh, nggak ada ukiran-ukirannya atau mungkin bentuknya standar banget dan lain sebagainya. Tapi selama itu punya nilai budaya dan juga kepribadian bagi suatu daerah setidaknya itu bisa juga diajukan sebagai cagar budaya gitu ya. Jadi ibaratnya di sini kriterianya cukup banyak dan agak luas gitu sebetulnya, tergantung konteks. Makanya nanti dalam proses penentuan cagar budaya itu di materi-materi selanjutnya itu nanti akan ada kajian-kajian yang itu sifatnya kontekstual. Intinya seperti itu. Gitu ya, itu adalah kriteria cagar budaya ada 4. Nah, kemudian tadi ya jenis cagar budaya sekali lagi menurut UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tuh yang pertama apa? Yaitu benda cagar budaya gitu ya. Jadi seperti yang terlihat di contoh ya, ini kereta kereta keraton lah, nah keraton ini kalau ini keraton Jogja sih, tapi kayak keraton Jogja, keraton Solo, keraton Cirebon dan lain sebagainya itu tuh kereta kudanya itu tuh juga bisa dianggap sebagai benda cagar budaya. Itu makanya kalau kalian pernah main-main ke Jogja ya, itu tuh ada museum kereta keraton ya. Itu selain bangunan yang memang cagar budaya, isinya pun juga terkategorisasikan sebagai benda cagar budaya gitu. Sehingga nggak boleh disentuh, nggak boleh dinaiki kecuali untuk alasan atau urgensi tertentu. Gitu ya. Atau mungkin kalian pernah main-main di ini Museum Radia Pustaka itu ya di Solo ya. Itu kan ada arca-arca atau entah yang dari mana, dari perunggu, dari emas, bahkan ya kalau ada. Kemudian yang paling banyak dari batu itu sebenarnya juga termasuk benda cagar budaya sehingga harusnya yang benar itu tuh nggak digeletakin di bawah gitu. Kalau kalian pernah masuk ke mana Raden Pustaka itu kan apa ya bahasa Jawanya itu pateng teletek atau berserakan atau berceceran di bawah gitu ya, ditaruh gitu ya. Padahal seharusnya benda cagar budaya seperti itu tuh nggak boleh langsung ditaruh di bawah tanah gitu. Tapi mungkin karena lahan yang terbatas dan lain sebagainya kita nggak tahu ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah benda cagar budaya itu adalah benda alam dan atau benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya. Jadi misalnya cuma tersisa partnya, rodanya tok misalkan dari kereta kuda itu ya tetap bisa dijadikan benda cagar budaya karena memang hanya itu yang tersisa. Gitu atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Gitu ya. Misalkan ini Absennya ini tuh enggak. jadi mute dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan nih contohnya kayak Arca cuman tinggal kepalanya tok atau tinggal lengannya aja gitu ya. Itu tuh nggak masalah, tetap bisa dijadikan bagian dari atau ditetapkan sebagai benda cagar budaya gitu. Karena memang hanya itu yang tersisa. Intinya seperti itu. Gitu yang pertama adalah benda cagar budaya. Jadi nggak semua bangunan ya. Oke, terus kemudian yang B itu of course ada bangunan cagar budaya ya. Bangunan cagar budaya mungkin jelas ya. Jadi bangunan-bangunan yang tadi itu yang ada kriterianya tadi itu pasti akan termasuk gitu. Sehingga di sini bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Maksudnya ada atapnya boleh, nggak adanya pun nggak apa-apa karena apa? Karena semua setiap bangunan itu kadang-kadang ada yang masih utuh gitu ya. Misalkan seperti ini ya stasiun Jakarta Kota itu masih utuh, tapi ada juga yang mungkin hanya tinggal tersisa puing-puingnya aja. Misalkan contohnya kayak benteng misalkan. Ketika itu apa tidak ditemukan apa ya kayak semacam artefak yang menunjukkan bahwa bahwa oh ini bentuk aslinya seperti ini sehingga sangat susah untuk dibangun secara utuh gitu ya dibangun kembali secara utuh maka dibiarkan seperti ketika ditemukan yaitu hanya puing-puing itu nggak masalah itu juga bagian dari bangunan cagar budaya jadi bisa utuh bisa juga hanya tinggal yang sifatnya adalah puing-puing gitu ya mungkin ada teman-teman yang pernah ke ini ke stasiun Jakarta Kota di sini kalau mungkin dulu nyebutnya stasiun Beos ya. Tapi sekarang lebih familiar mungkin stasiun Jakarta Kota. Seperti yang terlihat di gambar ini. Satunya unik, stasiunnya cukup unik ya karena bentuknya itu apa ya kayak bahasa Jawa itu melungker atau apa sih istilahnya melangkung gitu ya. Melangkung atapnya dan itu menggunakan apa sih istilahnya bahan stainless yang sangat besar dan juga sangat apa ya sangat kok apa ya rigid atau kompleks gitu ya sehingga bisa istilahnya bentangannya itu cukup besar sehingga area untuk nunggunya, kemudian juga untuk peron stasiunnya itu cukup leluasa pada saat itu gitu. Nanti kalian kapan-kapan kalau kalian pas ke Jakarta mampirlah ke sini naik KRL gitu ya.
nanti muaranya ke sini, nanti insya Allah kalian bisa banyak dapat apa ya, inspirasi, karena bangunannya kalau menurut saya pribadi cukup cukup estetik sih. Ya, tadi coba kapan-kapan kalau ada kesempatan kalian bisa main-main ke situ. Nah, di sini saya ada video coba saya putarkan ya terkait bangunan cagar budaya dan bagaimana dia itu apa ya, berproses dari waktu ke waktu sehingga pada akhirnya bisa ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Oke, saya coba putarkan videonya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya di layar. Nah, untuk Oke. meningkatkan Untuk suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Oke, saya putarkan. mungkin menambah kesejukan pagi hari ini, kita akan mengikuti teman kita Intan yang akan membawa kita untuk menikmati sebuah pesona Islami negeri ini. Kali ini kita akan ke sebuah masjid sederhana namun menyimpan banyak cerita. Rumah ibadah sekaligus cagar budaya Masjid Jami Cikini. Betul, sayangnya pesona Islami ini sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Namun tidak bosan untuk mengingatkan Anda yang punya informasi menarik soal apa saja, jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata saya Peter Ngantung. Saya Masyita Baziat, selamat pagi dan selamat menyambut akhir pekan. Berlokasi di tepi aliran Ciliwung. Berusia lebih dari 150 tahun. Inilah salah satu masjid tertua di Jakarta, Masjid Jami Al-Makmur. Kerap berjuluk pula Masjid Cikini, rumah ibadah ini sudah ada sejak awal tahun 1860. Semula berupa surau kecil milik Raden Saleh, salah seorang seniman ternama Nusantara. Milik, namun bukan berarti hanya untuk sendiri. Raden Saleh senantiasa membuka lebar-lebar suraunya bagi siapa saja. Pada era kolonial, pemerintah Belanda sempat berencana membongkar dan mengalihfungsikannya. Dengan berbagai cara, warga bersama para ulama dan tokoh Islam saat itu, seperti Kiai Haji Mas Mansyur, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, juga Abi Kusno Cokro Sioso tegas menolak. Buah perjuangan, masjid bertahan. Dulunya tanah masjid ini pernah diperdebatkan oleh Dewan Gereja Indonesia. Namun setelah memperjuangkannya selama kurang lebih 27 tahun, akhirnya tanah ini bersertifikat atas nama Masjid Al-Makmur. Nah, ini merupakan bangunan baru dari Masjid Al-Makmur yang kini digunakan untuk menampung jamaah lebih banyak lagi. Bangunan memang berkembang, namun pada dasarnya semua masih sama dengan wujud asli surau di awal pendiriannya. Mulai dari bingkai jendela, kusen pintu, ornamen dinding, mimbar imam, lampu-lampu, anak tangga, tiang penyangga, hingga menara. Itu sebabnya pada masjid kemudian tersemat predikat cagar budaya. Ini banyak ya Kak, barang-barang yang masih asli dari dulunya kayak mimbar, terus lampu. Itu memang sengaja nggak boleh diganti atau memang nggak mau diganti tuh Pak? Jadi begini, kita kan dulu pada waktu lagi dinas museum meninjau di sini bahwa masjid ini adalah masjid bersejarah. Pada waktu itu kan Serikat Islam di sini ya berkumpulnya di sini. Jadi dari dinas DKI tahu itu bahwa di sini tempat berkumpulnya orang-orang SI itu, Serikat Islam berkumpul di sini untuk rapat dan mengusir penjajah. Nah, justru itu dia tahu bahwa ini harus dipertahankan gitu. Terus Pak, kok ini gimana ceritanya bisa masjid ini dinobatkan sebagai masjid cagar budaya yang ada di Jakarta? Karena dilihat daripada sekian lingkungan di daerah Raden Saleh atau Cikini ini adalah satu-satunya masjid yang ada di pinggir jalan raya itu. Nah itu yang di pinggir jalan raya ini hanya satu-satunya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri tepat di pusat keramaian, berbonus suasana khas nan sejuk nyaman, sepanjang hari, Masjid Cikini jauh dari kata sepi. Jamaah tak hanya dari sekitar, tapi juga mereka yang khusus datang untuk beribadah dan sejenak bertandang. Menurut saya bagus ya, ini sungguh suatu support buat umat muslim karena dilindungi oleh pemerintah juga untuk cagar budayanya. Bahkan dari strukturnya juga masih sama seperti yang dulu. Kawasan cagar budaya Masjid Jami Al Makmur terdiri dari 2 zona. Satu yang berada tepat di tepi jalan, merupakan bangunan utama. Semua yang ada di sini masih asli. Bagian belakang menjadi area perluasan, replika dari struktur utama. Namun sekarang, inilah tempat berlangsungnya bermacam kegiatan. Mulai sholat Jumat berjamaah hingga tausiah. Kegiatan rutin yang dilakukan di masjid ini salah satunya setiap malam Jumat selalu diadakan tahlilan. Dan setiap 1 tahun 3 kali selalu mengadakan acara bersama dengan anak bersahaja. Dalam tenang, lantang siarkan Islam. Ya, inilah Masjid Jami Cikini. Salah satu saksi sejarah sekaligus pesona Islami milik negeri ini. Intan Novianti, Trio Satria, melaporkan untuk NET. Nah, untuk Oke, itu ya nanti ya. Oke, ya itu tadi ya, itu contoh bangunan cagar budaya, kemudian juga sejarahnya kayak gimana, terus kemudian prosesnya meskipun singkat ya, seperti sehingga dia apa ya dijadikan sebagai bangunan cagar budaya, karena memang perannya itu tadi sesuai sebagai ini ya, yang tadi itu ya, memiliki arti khusus bagi sejarah khususnya umat muslim gitu ya di Jakarta sana atau bahkan mungkin di Indonesia, kemudian jelas lebih dari 50 tahun. Kemudian ada bernilai budaya dan juga kepribadian. Setidaknya 3 dari 4 ini mungkin memenuhi gitu ya, sehingga dia cocok atau mungkin layak untuk dijadikan bangunan cagar budaya. Oke. Itu tadi yang B ya. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah benda dan juga bangunan tadi, yang ketiga atau yang C ini adalah struktur cagar budaya gitu. Misalkan contohnya ini ya, kayak di Jogja tuh ada Tugu Jogja gitu, atau mungkin di di Solo ada gerbang Pakubono gitu ya, mungkin ya dekat di area keraton itu, meskipun cuma gerbang, meskipun cuma tugu, itu juga bisa dijadikan cagar budaya gitu, termasuk bagian dari struktur cagar budaya. Atau mungkin kayak jembatan, misalkan di Palembang ada jembatan ini ya, Ampera ini ya. Nah, itu meskipun sifatnya modern, struktur modern gitu ya, tapi itu merupakan jembatan yang punya hidrolik gitu ya, sehingga bisa dilalui oleh kapal besar pertama mungkin di Indonesia gitu, sehingga ibaratnya itu secara statusnya itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat pertama di Indonesia, dan itu bisa diajukan sebagai struktur cagar budaya gitu ya. Sehingga struktur cagar budaya di sini adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Jadi misalkan ada struktur atau ada tanda atau ada jembatan tadi atau ada gerbang, itu yang itu tuh sifatnya bisa jadi melengkapi dan juga memudahkan manusia saat itu atau mungkin hingga saat ini gitu ya. Misalkan contohnya kayak tugu ini, meskipun ya udah cuma Tugu, tapi kan dengan keberadaan Tugu ini kita jadi tahu, oh ini daerah Tugu, oh ini deket Tugu, nah gitu kan. Tapi kalau nggak ada Tugu kan kita nggak akan tahu ini daerah mana sih, ancar-ancarnya atau istilahnya landmarknya atau sesuatu yang gampang dikenalinya itu eh, dengan apa gitu kan, nggak tahu ya, seperti itu contohnya begitu. Oke, nah kemudian setelah itu ada juga situs cagar budaya gitu. Situs itu contohnya misalkan kayak
ini ya kayak candi-candi, terus kemudian kayak makam itu juga bisa termasuk. Sehingga di sini adalah lokasi yang berada di darat dan atau air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Nah, lokasinya itu dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sekaligus. Kemudian menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Itu jelas ya. Jadi kayak misalnya situs mana ya, manusia purba gitu ya. Nah, itu kan juga apa ya, mengandung informasi kegiatan manusia pada masa lalu kan. Kemudian juga ada mungkin artefak cagar budaya di situ, entah ditemukan alat untuk memasak zaman dulu atau gimana ya, seperti itu. Atau mungkin candi ya, candi kelihatan oh itu bahwa itu tempat ibadah umat Hindu zaman dulu, misalkan tahun 900 Masehi misalkan. Seperti itu contohnya. Ya, jadi kalau situ saya rasa mungkin cukup jelas dan juga cukup banyak ya. Seperti itu. Misalkan contohnya kayak di Candi Prambanan, Candi Borobudur, Ratu Boko, misalkan kemudian situs Trowulan, terus macam-macam lah seperti itu. Ini juga ada video lagi terkait situs ya. Coba saya putarkan videonya. Mana ini? Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini salah satu contoh situs budaya ya. Situs cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Begitulah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Situs peninggalan budaya adalah peninggalan sejarah. Salah satunya adalah situs Warung Boto. Situs ini merupakan sebuah pesanggrahan dan pemandian yang terdapat sebuah umbul atau sumber mata air. Keberadaan situs ini tidak dipisahkan dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Budaya warisan berharga para leluhur bangsa yang menjadikannya sebuah karya paten suatu bangsa. Untuk itu, marilah jaga dan pelihara cagar budaya dengan tidak merokok di tempat umum, membuang puntung rokok, dan membuang sampah sembarangan. Jika dari hal-hal kecil saja masih sering diremehkan terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap destinasi cagar budaya situs Warung Boto. Karena suatu kebaikan kecil yang dilakukan dapat membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Masyarakat sebagai penggerak dalam pelestarian cagar budaya. Sebagai masyarakat yang cerdas, baiknya saling merangkul untuk melestarikan keelokan rupa cagar budaya dengan patuh dan taat terhadap aturan yang ada.
Seiring kemajuan dan berkembangnya pembangunan di Indonesia membuat semakin menipisnya lahan bagi anak-anak untuk bermain. Sebagai contoh, anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan situs Warung Boto. Mereka bermain di sana selayaknya di sebuah tempat bermain. Karena keadaan lahan yang kurang, berakibat mereka secara sadar atau tidak sadar bermain di sana. Dan dengan peristiwa tersebut yang disengaja atau tidak, cepat atau lambat akan rentan bahkan sampai merusak keaslian dan keasrian situs Warung Boto tersebut. Oke. Oke, itu tadi video kedua ya. Semoga nggak ngantuk ya karena musiknya kayak gitu ya pagi-pagi. Tapi intinya itu contoh, salah satu contoh itu cagar budaya itu bentuknya kayak gitu gitu. Dan bangunannya pun kalau misalkan kalian ke sana mungkin kok kayaknya cuman kayak gini ya. Tapi ternyata meskipun bangunannya hanya sederhana, hanya cuman simple ya kalau mungkin kita bisa bilang. Tapi ternyata di balik itu ternyata punya semacam apa ya kayak tali sejarah dan juga peristiwa atau mungkin apa ya nilai budaya yang itu tuh sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari segi apa yang tinggal tersisa gitu. Jangan dari situs itu hanya tersisa cuman tiangnya tok gitu atau mungkin cuman sisa pagernya doang gitu. Itu selama dia ternyata menurut penelusuran sejarah atau mungkin bukti sejarah itu punya urgensi ya atau punya peran di masa lalu itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang bentuknya dari situs ini beragam ya dari yang kecil banget yang cuman mungkin hanya berapa meter persegi sampai yang sifatnya tuh berhektar-hektar misalkan kayak candi atau mungkin situs purbakala gitu ya. Jadi bagian situs ini contohnya agak cukup luas. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang itu kayaknya ini yang terakhir juga ya, yaitu kawasan cagar budaya gitu. Jadi bedanya kawasan sama situs itu apa? Kalau misalnya situs itu lebih ke arah apa ya, kayak area apa ya, yang terpusat gitu. Tapi kalau kawasan itu sifatnya bisa agak lebih luas gitu. Atau mungkin sekumpulan dari apa bangunan-bangunan atau mungkin peninggalan-peninggalan itu tuh menurut catatan sejarah itu tuh didesain untuk berkumpul di satu kawasan gitu atau satu apa ya satu lingkungan gitu intinya seperti itu. Nah, jadi ini adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sehingga sifatnya ini lebih luas ya daripada situs cagar budaya gitu ya. Dan memiliki ciri tata ruang yang khas. Jadi ibaratnya di sini yang membedakan dari situs itu adalah kalau kawasan itu memiliki karakter berupa tata ruang yang khas gitu. Jadi bisa diidentifikasi, oh ini ada tata ruang yang khas atau unik atau mungkin spesifik yang menggambarkan peristiwa atau era tertentu gitu. Kalau situs kan mungkin dia bisa berupa titik, bisa berupa apa ya eh, sumber atau puing-puing yang sifatnya itu mungkin eh, apa ya menyebar gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke arah sesuatu yang sifatnya tuh masih relatif lebih utuh dan juga berkumpul gitu ya dalam satu tempat sehingga tata ruangnya itu kekhasannya bisa diperlihatkan atau bisa diidentifikasi. Nah, satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila ini ya syaratnya kawasan cagar budaya yaitu mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Seperti itu. Kemudian berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun. Dan kemudian memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun, serta memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan
ruang berskala yang cukup luas, serta memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya dan juga yang terakhir memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil bisa seperti itu. Nah, tapi contoh paling mudah adalah di sini yaitu kota tua ya, entah di Jakarta, entah di Semarang mungkin, kemudian di Surabaya juga ada. Nah, itu salah satu contoh paling gampang dari kawasan cagar budaya. Gitu. Misalkan kalau di apa namanya di Solo yang mungkin ada kawasan cagar budaya jelas Keraton ya, Keraton Solo gitu ya. Kemudian kalau misalnya di Jogja ada Kota Baru misalkan kawasan isinya apa ya pemukiman orang Belanda misalkan atau mungkin kalau di Bandung itu mungkin di Jalan Dago ya Jalan Dago mungkin teman-teman yang pernah ke Bandung itu karena itu dulunya adalah tempat tinggal para itu apa pemilik perkebunan misalkan. Sehingga karakter rumahnya tuh unik-unik dan juga megah-megah misalkan di daerah itu juga bisa bagian dari kawasan cagar budaya gitu. Jadi terdiri dari berbagai macam bangunan atau bahkan mungkin situs yang itu tuh bisa diidentifikasi pola tata ruangnya, pola penyusunannya dan juga menggambarkan bagaimana orang beraktivitas di kawasan atau di area itu pada masa lalu. Itu bagian dari cagar budaya. Nah, contohnya seperti apa ya ini? Ada fotonya ini. Ada yang tahu nggak ini? Di mana ya foto yang atas misalkan? Itu di mana ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita pernah main-main ke situ? Foto di atas. Oh, ini ada dua foto ya atas bawah yang atas dulu. Yang di atas kira-kira di mana? Yang tahu mungkin lumayan terkenal loh ini. Ada yang tahu di sini? Yang atas, foto atas itu Kota Lama lokasinya kota lama mana? Semarang. Semarang ya, oke. Kok kamu tahu itu kota lama Semarang, kamu ingatnya ada apanya sih kok begitu lihat foto ini kok langsung ingat oh ini kota lama Semarang itu apa mas kira-kira yang membuat kamu jadi ngah gitu? Itu ada bangunan Arba itu, Pak. Marba itu ya, oke ya benar ya ini apa apa ibaratnya bangun salah satu bangunan aja gitu ya itu tuh bisa menjadikan satu kawasan itu menjadi kawasan yang cukup unik dan ikonik sehingga apa ya bisa dijadikan kawasan cagar budaya. Kemudian dalam foto ini sebenarnya selain ada marba itu ada gereja Belenduk ya, cuman ketutupan pohon ya. Terus kemudian di seberangnya marba ini berhadapan-hadapan tuh ada cafe Spiegel yang kemarin ya. Sehingga dalam satu kawasan ini dalam satu spot ya setidaknya di kawasan ini itu tuh mungkin bisa jadi ada tiga atau bahkan mungkin empat bangunan yang sangat ikonik dan itu bisa menjadikan tanda bahwa oh, kawasan ini adalah kawasan bersejarah sehingga patut dijadikan cagar budaya gitu ya. Jadi segede itu impactnya gitu dari kita melestarikan kawasan cagar budaya termasuk di dalamnya adalah bangunannya yaitu biar orang tuh menjadi notice oh ini kawasan ini tuh punya nilai ekonomi pada masa lalu dan bahkan mungkin hingga sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin untuk dagang ya untuk ekonomi ya tapi mungkin kalau sekarang juga ekonomi tapi ekonominya berupa pariwisata gitu. Oke kemudian yang foto bawah ini ada yang tahu nggak ini gimana yang bawah ini ada yang tahu mungkin yang bawah ini lumayan terkenal loh nggak kalah terkenalnya dengan yang atas ada yang tahu mungkin atau pernah foto-foto selfie atau pernah lihat di IG Instagram jadi yang bawah itu di kota gede di Jogja itu ya ada satu nggak satu sih sebenarnya ada banyak cuman ini salah satu yang paling terkenal yang sering untuk foto karena paling panjang rumahnya jadi kayak lorong gitu ini di kota gede ya teman-teman jadi enggak kota gede itu sendiri juga di Jogja itu sebenarnya juga termasuk kawasan cagar budaya meskipun sangat luas berupa satu kecamatan ya tapi dari satu kecamatan itu terdiri dari bangunan-bangunan dan juga apa ya ruas-ruas jalan dan juga fasilitas-fasilitas umum yang itu tuh bisa menjadi acuan atau gambaran sejarah masa lalu gitu sehingga makanya ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya salah satunya adalah bangunan ini yang menjadi bagian atau landmark ketika orang berkunjung ke kota gede gitu, untuk selfie-selfie untuk foto-foto untuk macam-macam lah seperti itu sehingga meskipun hanya satu bangunan ya atau satu bahkan mungkin satu lorong gitu ya satu ruas gitu tapi impactnya itu cukup besar bagi kawasan intinya gitu ya teman-teman. Oke itu tadi ada itu ya jenis-jenisnya ya jenis cagar budaya itu ada sampai E ya
ada berapa ini? A, B, C, D, E, 5 ya berarti ya. Ada 5 seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut yaitu bagaimana sih kriteria menentukan cagar budaya ini ada banyak ya sebenarnya. Tapi saya coba breakdown urut biar nanti kalian lebih kebayang gitu. Karena tadi kan kita udah tahu ya apa namanya eh, jenis-jenisnya, kemudian ada juga cagar budaya itu mau diajukan itu syaratnya minimal harus seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kriteria menentukan cagar budaya. Jadi di sini sifatnya bukan apa ya, bukan bukan bagaimana cara mengajukan, tapi lebih ke arah menganalisa bangunan ini apakah punya potensi sebagai cagar budaya atau bukan, atau setidaknya layak dipertahankan sebagai bangunan cagar budaya atau benda cagar budaya atau situs cagar budaya atau tidak gitu ya. Yang pertama tentunya dari nilai sejarahnya ya jelas ya, yaitu yang pertama atau A-nya ya. Ini turunannya banyak sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa intinya begitu. Jadi yang pertama adalah nilai sejarah, yaitu sebagai tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah jelas ya, seperti perundingan dengan penjajah misalkan, kemudian lokasi pertempuran, dijalankannya perubahan besar dalam perjalanan bangsa dan seterusnya. Kemudian ada juga keterkaitannya dengan bagian dari perubahan atau capaian dalam sejarah bangunan itu sendiri yang membuat sejarah. Misalkan seperti stasiun pertama, kantor pos pertama, dan juga pasar pertama seperti itu. Nah, ini ada dua contoh gambar ya. Ini yang pertama ya. Tentu kalian udah tahu ya kalau pernah ke Bandung ya, atau mungkin pernah lihat di TV atau di internet, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika ya. Itu contoh yang A ya, yaitu tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah. Meskipun dari segi langgamnya sebenarnya kok kayaknya plain aja ya, simple ya, cuma lurus gitu ya, atau mungkin juga bangunan itu bukan yang catching atau gimana, tapi dari segi peristiwa berlangsung peristiwa bersejarah yang berlangsung di situ itu tuh apa ya, sangat-sangat membekas dan juga sangat-sangat penting bagi kawasan itu sendiri atau kota itu sendiri atau bahkan negara kita sendiri, sehingga perlu atau mungkin layak atau mungkin apa ya, sangat berpotensi sebagai cagar budaya gitu ya. Kemudian yang foto kedua mungkin kalian agak asing ya, karena ini fotonya sangat-sangat jadul, yaitu stasiun kereta api pertama di Indonesia. Ada yang tahu nggak stasiun kereta api pertama di Indonesia itu adanya di mana? Ada yang tahu mungkin di sini? Semarang. Semarang ya, benar. Jadi Semarang itu ya kota yang pertama kali ada stasiunnya ya. Meskipun kalau rel bukan yang pertama, tapi untuk stasiunnya itu adalah salah satu yang pertama gitu. Ini lihat di fotonya ada tulisannya sih sebenarnya ini Semarang ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Semarang itu adalah yang pertama gitu. Sehingga makanya kalau kalian coba tarik benang merah ya, kantor pusat perkereta apian terbesar milik Belanda yang ada di Indonesia ya adanya di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Itu makanya bisa semegah itu, bisa sebesar itu, karena memang fungsinya saat itu adalah sebagai istilahnya apa ya, kayak sentral lah gitu. Dan kenapa juga kok dipilih Semarang, karena letaknya yang benar-benar berada di tengah Pulau Jawa dan tidak terlalu jauh dari pelabuhan gitu. Karena misalnya kok tengah-tengah kota yang lain ya, yang semakin tengah kan ada Jogja, ada Solo ya, tapi kan secara posisi geografis dia cukup jauh dari pelabuhan ya. Yang paling dekat adalah Semarang, sehingga eh, stasiun pertama, kemudian jalur kereta yang awal-awal itu juga melintasi situ ya. Tapi sayangnya sekarang mungkin untuk apa ya, untuk rute ke Semarang mungkin nggak sebanyak ke Jogja ya, karena memang eh, apa ya, urgensi orang naik kereta itu mungkin sudah berubah ya. Kalau dulu kan mungkin untuk transport barang gitu-gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ke arah ya, barang juga masih sih, tapi kayaknya yang paling menguntungkan itu adalah transportasi penumpang tentunya gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya dulu seperti ini, stasiun pertama KA pertama di Indonesia yang ada di Semarang seperti itu, dan seringnya untuk mengangkut rempah-rempah gitu. Untuk mungkin salah satunya adalah itu ya, bahan untuk gula ya, yaitu tebu ya. Makanya tidak heran kalau kalian cermati di pabrik gula itu pasti ada rel keretanya sendiri gitu. Itu salah satu apa ya, bukti sejarah bahwa ternyata dulu tuh kereta itu lebih sering digunakan untuk mengangkut komoditi seperti rempah-rempah, kemudian barang dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang. Karena mungkin juga karena faktor kenyamanan ya, kalau naik kereta zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, kursinya masih kayu dulu, terus kemudian juga nggak ada suspensinya mungkin ya, sehingga sehingga kalau rel itu pasti getar-getar, terus kemudian juga nggak bisa naik, nggak bisa jalur menanjak gitu karena tenaga yang terbatas dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi yaitu keterkaitan dengan
kehidupan orang atau tokoh dalam sejarah. Misalkan contohnya gambar yang ini ya. Gambar yang sebelah kiri ini adalah siapa sangka bahwa ini adalah rumah kos Bung Karno. Jadi Bung Karno pernah ngekos ya ternyata karena pastinya pernah jadi mahasiswa kayak kita ya dulunya. Jadi mungkin bisa jadi pernah lukisannya gitu sehingga ya itu cocok jadi cagar budaya. Meskipun hanya sebagai rumah kosnya Bung Karno ya gitu. Seperti itu. Kemudian yang D yaitu keterkaitan dengan pembangunan atau arsitek perancangnya. Misalkan contohnya gambar paling bawah ya. Ini ya, ini ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Yang bawah ini foto yang ada Pak Menteri dan Jokowi survei ini. Ada yang tahu mungkin gambar bawah ini? Ini pernah saya sebutkan pertemuan kemarin ya, sebuah pasar. Ada yang tahu? Pasar Johar Semarang. Ya, oke. Benar ya, ini pasar Johar Semarang. Mungkin saya sarankan teman-teman kapan-kapan kalau pas perayaan atau pas libur itu main-main aja ke situ. Selain ke pasar gede ya. Mungkin kalau paling dekat pasar gede ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada waktu senggang main-main aja ke pasar Johar Semarang karena di situ unik banget ya meskipun karya orang yang sama yaitu Insinyur Thomas Carlsen ya, arsitek Belanda gitu. Kenapa kok berdasarkan karya seseorang atau orang tertentu itu bisa dijadikan patokan untuk ditetapkan sebagai benda atau bangunan cagar budaya karena ibaratnya orang tertentu apalagi orang yang itu sifatnya terkenal ya misalkan di bidang arsitektur yaitu Pak Thomas Carlsen. Thomas Carlsen ini dia tuh semacam punya apa ya keahlian atau mungkin strategi tersendiri yang itu tuh bisa apa ya menjadikan gambaran kemajuan teknologi ya, maupun tren pada zaman itu pada saat itu misalkan contohnya pasar Johar ini tahun 1930-an itu kan belum tren apa ya bentang lebar ya. Waktu itu bentangnya lebar banget kan untuk ukuran saat itu ya kalau sekarang mungkin biasa aja tapi zaman dulu tahun 1930-an itu kan sempat menyandang sebagai pasar termegah dan juga terbesar se-Asia Tenggara kan termodern dan juga terbesar se-Asia Tenggara gitu kan karena memang dari segi teknologi konstruksinya itu sangat canggih gitu. Coba dibayangkan pilar yang sangat ramping ini terus kemudian penggunaan dak yang cukup lebar ya saat itu ya karena kan zaman dulu itu daknya itu nggak kayak sekarang ya. Dak itu kalau zaman dulu cetakannya pakai anyaman bambu. Sehingga kalau kalian coba perhatikan di rumah-rumah lawas ya yang pakai dak untuk kanopi atau apalah gitu untuk terasnya misalkan itu pasti plafonnya itu ada motif-motif anyaman bambu atau gedeknya yang ikut kecor atau tercetak di situ karena memang dulu nyetaknya pakai itu karena belum ada apa ya teknologi papan atau apalah pokoknya cetakan yang itu tuh bisa membuat menjadi halus dan juga apa ya kering dengan sempurna sehingga pakainya itu. Jadi pada saat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fenomenal atau sangat-sangat revolusioner intinya karya-karyanya Pak Thomas Carlsen itu sehingga ada semacam apa ya kriteria bahwa oh selama itu karyanya Pak Thomas Carlsen, Insinyur Thomas Carlsen pasti ada unsur kebaruan dan juga nilai bersejarah yang ada di karya-karyanya gitu. Begitu ya contohnya ya. Terus kemudian yang E yaitu keterkaitan dengan proses produksi pada masanya. Misalnya contohnya ini ya. Ini kalau kalian masih ingat ini bangunan itu ya gereja Pausarang yang kemarin tak saya contohkan ya. Ini salah satu sudutnya begini. Nah, kenapa kok ini juga termasuk unik ya? Karena ibaratnya pada saat itu tahun itu hanya ini yang bangunan pertama yang pakai teknologi seperti itu atau bahkan mungkin satu-satunya hingga sekarang gitu. Kan nggak ada ya. Kalau kalian masih ingat kemarin ya, eh, yang apa bangunan yang atapnya itu pakai rengnya atau usuknya itu pakai kawat baja kan nggak ada ya. Dan bentuknya mentiung kayak gitu sehingga kalau misalkan ada angin atau ada apa itu bisa gerak-gerakan sampai sekarang nggak ada ya. Yang bikin meniru kayak gitu sehingga ini hanya satu-satunya dan pada saat itu mewakili apa ya proses produksi pada saat itu gitu. Misalnya yang apa yang unik dari sini adalah yang pertama adalah produksi baja tabung. Jadi di sini ya ini kalau kalian bisa lihat ini tak zoom aja deh. Biar bisa kelihatan. Nanti gambar detailnya kalian browsing sendiri ya di internet kalau kalian kepo. Nah ini kalau kalian bisa lihat tiang utamanya itu di keempat sisinya itu ini baja tabung ini ya. Bukan dinding-dindingnya ini. Jadi di dindingnya ini lurus kayak kita bikin joglo itu loh.
Jadi kan dinding-dindingnya itu nggak menyangga apapun, tapi hanya sebagai sekat. Ini sama kayak gitu. Jadi tiang utamanya, struktur utamanya itu disangga oleh baja tabung ini. Dan pada tahun segitu hanya ini yang pertama kali pakai, bahkan mungkin hingga sekarang gitu. Kemudian juga kawat baja ya, kawat baja sebagai ini tadi sebagai mana usuk dan juga rengnya itu ya, itu juga yang pertama dan mungkin sekarang hingga sekarang hanya satu-satunya gitu. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baru dan juga sangat-sangat mungkin apa ya, kontroversial atau mungkin revolusioner sekaligus pada masanya gitu. Dan terbukti bisa bertahan hingga sekarang hampir 100 tahun ya, kalau 1930 hingga tahun sekarang hampir 100 tahun dan masih oke gitu. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke yang kedua ya, tak bedain warnanya. Kalau tadi kan dari nilai sejarah ya, kemudian yang kedua dari nilai aspek sosial gitu ya. Yaitu seberapa jauh bangunan tersebut atau objek tersebut dimaknai sebagai tempat kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat atau sekelompok orang gitu. Kemudian juga berperan sebagai unsur pembentuk citra kota atau kawasan, dan seberapa jauh bangunan tersebut berperan sebagai acuan arah masyarakat dan atau peran dalam ruang kota sebagai pembentuk, pengisi, penanda dan juga sebagainya. Contoh paling gampang tuh misalkan alun-alun ya. Alun-alun Jogja dan juga Solo kan dulunya aslinya kan pasti ada dua beringin gitu ya. Dua beringin di kiri kanan. Itu ya mungkin secara fungsi itu bisa jadi menjadi apa ya, kayak semacam tanda gitu ya atau landmark bahwa oh ini kita berada di alun-alun bukan di lapangan biasa, dibuktikan dengan adanya dua beringin di tengah-tengah alun-alun tersebut atau lapangan gitu. Sehingga beringin itu pun, pohon itu pun bisa juga ditetapkan sebagai apa ya, mungkin benda ya, benda cagar budaya gitu, atau mungkin situs bahkan seperti itu. Bayangin, jadi karena perannya tersebut dan juga apa ya, eh beradaannya meskipun apa ya sifatnya tuh intangible ya, atau mungkin tidak bisa diukur secara kasat mata gitu atau mungkin secara data gitu, tapi setidaknya itu menjadi tanda tertentu bagi lingkungan sosial dan juga masyarakat. Contohnya seperti itu, misalkan alun-alun, terus tadi itu ada pohon beringin, terus kemudian misalkan gapuro ini tadi ya, misalkan kalau di Jogja ada Pelengkung Gading, kemudian juga di Solo ada yang seperti ini. Meskipun hanya gerbang itu, tapi ternyata secara sosial itu ini ya berperan sebagai pembentuk citra kota atau kawasan gitu. Misalkan tadi yang alun-alun sebagai tempat kegiatan tertentu bagi masyarakat, tapi kalau yang ini gerbang ini sebagai penanda lingkungan tertentu bagi masyarakat misalnya. Itu contohnya begitu. Contohnya ini ya gerbang sebagai penanda gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada dari segi nilai arsitekturnya. Nah, yang pertama adalah perpaduan bentuk, struktur, dan juga bahan. Bagaimana unsur-unsur tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip desain arsitektur, misalnya seperti skalanya, kemudian proporsinya bagaimana, harmoni yang sebagian ditentukan oleh langgam tren atau yang apa ya, yang populer pada masanya gitu. Kemudian juga ada perpaduan bangunan dengan tapaknya, seberapa tinggi kualitas perpaduan bangunan dengan tapaknya. Mungkin yang pertama dulu ya, kalau kita ambil contoh tuh kayaknya paling menarik dan juga paling relevan tuh adalah Gereja Pausarang ini. Karena kalau misalnya nanti kalian ada kesempatan ke sana, kalian akan apa ya, akan terkesima gitu atau mungkin terheran-heran dengan bagaimana sih si arsitek ini tuh bisa mendesain bangunan dengan struktur yang sifatnya itu fleksibel gitu ya. Fleksibel itu maksudnya bisa bergerak-gerak gitu ya, contohnya kayak tadi atapnya, terus kemudian bukan sesuatu yang sifatnya itu fix gitu loh, yang mati atau yang kaku gitu loh, tapi dia bisa berdiri di atas lahan yang sifatnya itu berundak-undak dan juga apa ya istilahnya tuh bisa jadi berlevel-level dan juga mungkin rawan longsor juga gitu. Bagaimana sih caranya, dan barangkali ada pengaruhnya juga dengan pemilihan material, kenapa kok di situ banyak apa ya susunan batu-batu yang disusun seperti ini. Bisa jadi itu adalah bagian dari strategi si arsitek untuk apa ya menahan pergerakan tanah misalkan seperti itu. Nanti kalian coba kapan-kapan datang ke situ. Jadi nggak masalah ya kita meskipun orang Muslim tapi kita datang ke tempat segini selama niatnya untuk belajar, belajar bukan belajar agama ya, tapi maksudnya belajar arsitekturnya gitu. Karena kemarin dulu saat saya kuliah itu sana sama teman-teman saya yang cewek-cewek itu mungkin pakai jilbab itu juga nggak masalah, tetap welcome selama kita menghargai aktivitas di sana dan mungkin datangnya ke sana tidak saat acara hari besar misalkan kayak pas Natal atau pas apa, tapi pas hari lowang lah dan bukan hari Minggu ya, karena hari Minggu kan kadang-kadang untuk orang non Muslim ya, khususnya yang beragama Kristen atau Katolik itu kan untuk
apa ya untuk sembahyang kali ya kita sekalian datang ke sana kapan-kapan gitu ya, sehingga seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana bentuknya ini, bentuk tenda ini tadi, kemudian strukturnya yang tadi pakai apa, pakai kawat-kawat dan juga pakai baja itu, terus kemudian bahan-bahannya dari tanah liat, dari mana tuh, batu batu ini ya, batu kali dan seterusnya, itu tuh bisa berpadu secara harmoni untuk menyelesaikan suatu problem tertentu yang itu tuh memiliki kekhasan karakteristik yang bisa dipelajari atau mungkin bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga budaya. Gitu, sehingga ibaratnya bangunan ini adalah contoh komplit yang kita bisa pelajari sehingga cocok untuk menjadi cagar budaya. Gitu ya, kebayang ya. Oke, nah kemudian selanjutnya dari segi kekeriaan, yaitu di mana seberapa tinggi kualitas kekeriaan dan pertukangan bangunan tersebut. Nah, contoh paling apa ya, paling relevan tuh ya ini bagian bangunan ini ya yang ada di foto ini. Ada yang tahu nggak ini? Di mana bangunan yang sebelah kiri ini, yang hitam putih, yang black and white. Ada yang tahu mungkin? Ini bagian luarnya gini ya, kayak yang di bawah ini. Kemudian yang agak atas ini interiornya atau bagian dalamnya. Ada yang tahu mungkin ini bangunan apa ini? Terkenal loh ini. Ada yang tahu? Miliknya salah satu kampus, kampus lumayan terkenal gitu. Sama terkenalnya kayak UMS. Ada yang tahu mungkin? UAD, Pak. Ini Wadah. Oke, ya agak jauh ya dari Wadah ya ini sebenarnya. Selain itu, ada yang tahu? Ini di Bandung, teman-teman, lokasinya. Ada yang tahu mungkin? Kalau Wadah kan di Jogja ya. Sementara ini di ITB, Pak. Bandung. ITB ya. Oke ya, ini ITB. Jadi universitas yang sejajar dengan UMS gitu ya, sama-sama terkenalnya gitu ya. Nah, ini bangunan aula barat di ITB. Bangunan apa ya? Bangunan ikoniknya ya dari ITB ya. Kalau UMS mungkin punya auditorium atau mungkin punya apa sih, rektorat ya. Rektorat apa namanya? eh yang depan itu ya Siti Walidah, sorry, Siti Walidah gitu. Tapi kalau ITB punya ini gitu. Meskipun bangunannya tidak sebesar Siti Walidah, apalagi auditorium ya yang sangat besar banget itu ya, tapi dari segi kekeriaannya, dari segi ketukangannya itu tuh sangat-sangat apa ya, bernilai gitu. Karena apa? Karena kalau kalian lihat di apa bagian interiornya ini adalah bangunan yang mungkin lebih dari 80% itu pakai kayu semua. Bahkan mungkin 90% lebih kayaknya. Pakai kayu semua, dan itu adalah bangunan pertama di Indonesia yang pakai kayu dan bisa dilengkungkan gitu. Kalau kalian coba lihat ini kan melengkung ya. Ini ya. Ada melengkungnya kan, coba tak zoom. Ini ya, kan ada melengkung nih. Nah, itu pakai kayu. Gimana caranya kayu itu dilengkungin gitu ya. Padahal kan pohon itu ya mostly atau hampir semuanya itu kalau misalnya kita beli kayu kan pasti lurus ya. Ya paling bengkong-bengkong dikit, tapi kan nggak mungkin bengkongnya tuh apa ya, bisa sempurna banget kayak gini kan nggak mungkin ya. Tapi di bangunan ini bisa gitu. Caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan kayu lapis gitu. Jadi kayunya itu dipotong agak tipis, kemudian di apa ya, diperekatkan dengan teknologi tertentu, dengan perekat tertentu secara berlapis-lapis, dan susunan lapisannya itu harus yang sifatnya saling kunci gitu. Kemudian juga agak dipanaskan juga sehingga akhirnya bisa melengkung, sehingga ini tuh kayu yang hampir utuh gitu loh teman-teman. Maksud utuh itu maksudnya dalam satu apa ya, satu sambungan gini, utuh gini. Meskipun dalam satu sambungan itu ada sambungan-sambungan kecil-kecil yang jumlahnya sangat banyak gitu. Sehingga pada tahun sekian 1920-an menggunakan teknologi seperti itu adalah salah satu apa ya, eh, sangat-sangat canggih gitu, sangat-sangat revolusioner pada saat itu. Dan itu bisa dibuktikan kekuatannya juga keawetannya dengan masih berdiri kokoh hingga saat ini dan masih difungsikan. Gitu, kapan-kapan kalau misalkan kita ada studi ke Bandung misalkan, itu jangan jangan ke tempat oleh-oleh ya, jangan kemana gitu, tapi mainlah ke tempat-tempat yang kayak gini gitu ya. Misalkan ke kampus ITB misalkan, kalau misalkan dia ada, kemudian ke bangunan mana misalkan Museum Konferensi Asia Afrika misalkan, atau ke Villa Isola punyanya UB kemarin ya, itu nggak apa-apa. Jadi itu istilahnya apa ya, lebih menarik dibandingkan kita ke tempat oleh-oleh gitu ya. Kalau misalnya nanti kita ada ekskursi atau apa jalan-jalan lagi ke Bandung gitu, saya sarankan untuk kalian coba mengunjungi ini, karena
cukup banyak yang bisa kita pelajari di situ. Itu ya, itu sangat unik sekali gitu. Kemudian selanjutnya ada kelangkaan dan atau keterwakilan dalam hal tipologi bangunan atau langgam arsitekturnya. Contohnya gambar yang kanan ini mungkin agak susah ya ditebak ya karena mungkin apa hanya per part tertentu ya. Tapi kalau untuk apa orang-orang yang mungkin udah apa ya udah pernah ke tempat ini atau mungkin notice dengan ornamen ini pasti tahu ini di mana. Ini adalah salah satu hotel bersejarah di Bandung. Lokasinya di seberang Hotel Savoy Homan yang kemarin yang bentuknya streamline itu. Itu seberangnya ada hotel ini. Nggak seberangnya persis sih, tapi seberangnya geser beberapa bangunan, satu dua bangunan atau tiga bangunan kayaknya. Yaitu ada hotel ini, yaitu Hotel Preanger ya. Ini juga salah satu hotel bersejarah karena juga sebagai bagian dari konferensi Asia Afrika. Cuman memang dari segi arsitekturnya tidak semencolok Hotel Savoy Homan ya, tapi setidaknya dari segi langgamnya ini sangat-sangat unik karena dia mewakili Art Deco yang dikembangkan oleh kalau kalian tahu arsitek Frank Lloyd Wright ya kalau tahu yang di Amerika itu dia bangunan pertama kalau nggak salah ya yang mengadopsi Art Deco versinya si Frank Lloyd Wright itu adalah di Hotel Preanger ini gitu. Makanya ada ornamen-ornamen kayak gini yang mirip atau identik dengan karyanya Frank Lloyd Wright gitu. Dan ini pada saat itu tidak sifatnya tuh tempelan gitu ya. Mungkin sekarang pakai gipsum dicetak di tempat terpisah terus ditempel di semen udah jadi wes gitu kan. Tapi kok zaman dulu itu bener-bener apa ya di semen langsung dengan acian bangunannya gitu. Sehingga nggak bukan sifatnya itu bukan tempelan gitu loh. Jadi orang yang membuat ornamen ini adalah orang itu langsung ngelukis atau ngukir atau mencetak di bangunan ini gitu sehingga nggak bisa dicopot. Jadi, sehingga kebayang ya eh, rumitnya pada saat itu untuk menciptakan bangunan dengan langgam yang seperti ini gitu dengan tipologi yang seperti ini gitu. Oke, itu ya contohnya ya. Oke, kemudian selanjutnya dari segi nilai ilmu jelas ya, yaitu yang pertama kandungan benda arkeologis yaitu keberadaan dan atau diduga keberadaan tinggalan arkeologis pada lokasi. Ini contohnya situs ya, ini gampang ya dari segi ilmu ya, meskipun dia nggak ada wujudnya tapi dari segi nilai ilmu karena dia bisa digali ada artefaknya itu bisa dikategorikan sebagai cagar budaya. Contohnya paling gampang adalah makam, misalnya makam Imogiri atau mungkin situs Purbakala itu termasuk bagian dari apa ya cagar budaya yang mengandung nilai arkeologis. Nah, kemudian yang kedua adalah capaian teknologi setelah proses pencarian yang berlangsung panjang dalam sejarah perkembangan arsitektur atau engineering. Contohnya ya Pasar Johar tadi yang merupakan puncak pencarian bangunan yang menyelesaikan penghawaan, penerangan dan perancangan kegiatan pasar tradisional. Kalau kalian tahu pasar tradisional konvensional yang benar-benar tradisional banget itu kan seringkali problemnya itu gelap ya, gelap, lembab, terus bau, terus apa ya pokoknya nggak menyenangkan gitu bikin orang sesak napas mungkin kalau orang yang nggak biasa ke situ gitu kan. Tapi dengan apa ya pendidikannya mungkin bisa di mute dulu ya Mbak Ayu Permata. Oke, jadi pas sampai lupa tadi saya. Pasar Johar ya, jadi Pasar Johar itu ketika dibangun itu tuh si arsitek si Thomas Karsten tadi itu berusaha untuk apa gimana sih caranya pasar tradisional itu tuh kita modernkan gitu. Kalau kalian coba perhatikan, mungkin kalau eranya Jokowi sekarang ya ini bukan bermaksud politik ya, tapi sekedar sekedar sharing aja ya. Itu kan ada kayak di mute, kayak yang belum di mute, jangan lupa di mute ya, nanti menggema. Jadi kan pasar tradisional tuh mulai dimodernkan ya, banyak pasar tradisional yang itu tuh digusur toh terus dibangun yang lebih modern lah istilahnya itu kok malah kadang-kadang seringkali malah lebih sepi ya. Itu kalian notice nggak fenomena kayak gitu? Kenapa kok bisa justru dibagusin, dibikin nyaman, tapi malah sepi gitu? Itu kenapa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Karena mungkin terlihat mahal, Pak. Mahal ya. Dan mungkin juga nyaman sama yang desain yang kemarin. Oke, ya bisa ya. Jadi yang poin terakhir ya, yang mungkin bisa jadi lebih nyaman dengan desain yang sebelumnya. Itu sebenarnya adalah satu poin yang apa ya cukup bisa dijadikan acuan gitu ya. Alasan kenapa kok
kok pasar yang baru sekarang ini meskipun lebih bagus malah sepi gitu. Karena apa? Karena kalau kalian perhatikan itu pasar yang baru itu apa ya, tidak memperhatikan behavior atau mungkin kebiasaan dari orang-orang tradisional yang ada di pasar tradisional. Kenapa? Kalau misalkan orang yang ada di pasar tradisional itu kan misalkan pedagang ya, itu kan biasanya mayoritas pasti orang-orang yang mungkin punya ritme, punya kebiasaan, punya budaya dan juga punya behavior yang sifatnya itu dalam tanda kutip mungkin juga tradisional gitu ya. Sehingga ketika orang yang dalam tanda kutip sifatnya tradisional itu dipindahkan paksa ke sesuatu yang sifatnya itu harus mengikuti orang modern gitu, bisa jadi nggak cocok gitu. Itu ya makanya bisa jadi pedagang tuh nggak nyaman. Terus kemudian juga orang yang beli di situ bisa jadi juga orang-orang yang tradisional ya dalam kutip tanda kutip ya. Itu juga nggak familiar karena orang yang sifatnya tradisional kan pasti pengennya, aduh, aku pengennya eh, yang dekat atau mungkin pengennya yang gampang kelihatan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sehingga seringkali nggak pas. Nah, makanya akhirnya kalau kita cermati pasar tradisional itu seringkali hanya apa ya, bukan hanya sih, berusaha menempati tempat-tempat atau ruang-ruang yang sifatnya itu kosong atau mungkin strategis ya sehingga seringkali umpuk-umpukan, kemudian menjadi gelap, kemudian menjadi sumpek dan lain sebagainya. Nah ini si Thomas Carlson berusaha mempetakan karakter-karakter seperti itu sehingga desain dari kiosnya itu bukan berupa kios-kios yang apa sih, yang tertutup gitu ya, tapi hanya ya udah sekedar sekedar bangunan, bukan bangunan sih, sekedar lapak ya, lapak yang ditinggikan ini ya kalau kalian bisa bisa lihat perhatikan di sini ya, ini kan ditinggikan toh, terus kemudian ada space di bawah kosong ini untuk menyimpan barang-barang dagangannya itu. Nah kalau misalnya masalah yang tutup disimpan di bawah, kalau buka tinggal dinaikin aja, kemudian pembeli yang udah bisa jalanan leluasa, bisa lihat dan kemudian nggak ada sekat-sekat sehingga aliran udara lancar, kemudian pilarnya juga cukup tinggi dan ramping ya sehingga nggak memblok pandangan orang sehingga misalkan orang berdiri di sini bisa melihat yang ujung seperti itu. Terus kemudian pilar ini juga nggak membuat ruangan menjadi gelap karena cukup besar. Kemudian ada skylight di sini, kemudian jalurnya itu juga bentuk grid dan lain sebagainya. Ini dia seperti itu. Itu makanya apa, puncak dari perkembangan arsitektur atau engineeringnya si pasar Johar ini sangat menarik untuk dijadikan objek cagar budaya. Ini yang banyak faktor lah. Nanti kalau kalian kesempatan membahas pasar ini pasti akan menemukan banyak banyak objek kajian yang menarik. Gitu ya kalau dijelasin di kuliah ini nanti nggak selesai. Tuh, oke. Nah kemudian dari segi nilai ilmu. Nah yaitu adalah nilai pelopor dan atau kebaruan seberapa jauh bangunan atau karya arsitektur tersebut memperlihatkan kebaruan pada masanya dan menjadi pelopor yang diikuti oleh arsitek atau karya arsitektur lainnya. Ini kalau kalian perhatikan tuh yaitu arsitektur jengki ya. Karena itu kan sangat unik banget dan juga itu sempat booming di era 70, 60, 80 ya sehingga itu menjadi pelopor khususnya bagaimana arsitektur yang sifatnya international style itu yang dipopulerkan oleh Miss van der Rohe itu beradaptasi dengan iklim di Indonesia gitu. Sehingga terciptakanlah arsitektur rumah jengki dan dilalah itu atau kebetulan itu relevan dengan apa iklim di sini maupun dengan karakter orang di sini sehingga ya itu menjadi pelopor atau mengandung kebaruan gitu sehingga sekarang mulai banyak rumah jengki itu yang mulai diajukan sebagai bangunan cagar budaya meskipun masih banyak juga sih yang terbengkalai gitu ya. Itu salah satu contohnya dari segi aspek ilmu ya. Ini ya kalau kalian coba perhatikan ya contoh rumah jengki pada saat itu asik juga ya kalau lihat rumah bentuknya kayak gini kesannya vintage gitu ya, kayak kayak apa sih, kayak kayak adem gitu loh kesannya, modern iya tapi kesannya adem gitu kalau menurut saya gitu. Jadi kayaknya enak tinggal atau punya rumah bentuknya rumah jengki kayak ini kayaknya ya. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi nilai keaslian bentuk dan juga manfaatnya. Nah seberapa besar komponen dan atau bagian bangunan itu masih bertahan dan atau bagaimana pemanfaatannya masih merupakan kesinambungan dari pemanfaatan semula gitu. Misalkan misalkan dari segi keaslian bentuk dulu ya, misalkan contoh ini ya, Hotel Tugu aslinya seperti ini, keadaan sekarang seperti ini meskipun terbengkalai dan atapnya udah roboh tapi setidaknya dia ada apa ya, masih sangat-sangat asli gitu loh, masih keasliannya tuh kayak lebih dari 60% lah, lebih dari 70%, jadi masih sangat-sangat mirip dengan aslinya sehingga meskipun tidak berfungsi lagi yaitu eh, apa ya, masih tersisa cukup banyak untuk dilestarikan sebagai cagar budaya
gitu. Dan kemudian juga dari segi pemanfaatannya juga masih kesinambungan. Misalkan ini apa pemanfaatan terakhirnya masih cocok, kajian terakhirnya masih cocok untuk sebagai hotel. Nah, ketika ditelusur ternyata sebelumnya atau awalnya itu memang fungsinya sebagai hotel. Oh, jadi sehingga fungsinya hingga sekarang masih cocok sebagai hotel. Nah, seperti itu sehingga cocok untuk diajukan sebagai cagar budaya karena fungsinya dari awal sampai sekarang masih relevan, masih cocok. Contohnya begitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, ini kayaknya udah mau habis ininya slide-nya. Dasar-dasar hukum konservasi. Kalau nasional ada banyak ya, ada 8. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Tapi kalau yang dari internasional ada berapa ini? Ada 7 ya yang cukup terkenal. Setidaknya 6 yang paling terkenal yaitu Venice Carter, Bura Carter ini ya kalau kalian tahu. Kemudian dari UNESCO sendiri juga ada Washington, Lausanne Carter, Florence Carter, dan macam-macam lah ininya seperti itu. Tapi yang paling terkenal ya 6 sampai 7 ini. Oke, itu ya untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain mungkin terkait terkait ini cagar budaya karena apa? Karena nanti materi ini untuk acuan kalian mengerjakan tugas 1 semester atau tugas besar gitu. Ada mungkin yang mau ditanyain sampai sini? Cukup jelas ya. Nanti bisa kalian baca-baca dan akan saya share seperti biasa biar kalian nanti bisa apa ya punya acuan gitu ya. Oke, mungkin kalau belum ada tanya, mungkin saya coba share untuk tugas besarnya dulu ya. Biar nanti kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa kebayang. Tak buka dulu. Ya. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Oke, ini tugas besarnya. Nanti tak share tetap, tapi ini mumpung ada kesempatan via Zoom, coba saya sampaikan. Nah, jadi tugas besarnya itu adalah kalian mengidentifikasi objek yang berpotensi cagar budaya yang layak untuk dikonservasi. Jadi objek yang itu tuh mungkin belum cukup familiar sebagai cagar budaya, meskipun ternyata udah sebagai cagar budaya, tapi dia tuh kayak belum terkenal gitu loh, yang bukan populer gitu. Misalnya kalau populer itu contohnya apa? Misalnya kayak kayak benteng Vastenburg itu kan populer ya, udah umum gitu ya. Terus kemudian keraton Surakarta itu kan udah umum ya. Tapi kalau misalkan bangunan A dari kawasan keraton, nah itu mungkin nggak apa-apa karena belum belum umum ya, kayak gitu tuh nggak apa-apa. Jadi identifikasi objek yang dia itu berpotensi sebagai cagar budaya, yang itu tuh menarik atau layak untuk dikonservasi gitu ya. Nah objeknya tuh apa aja? Boleh bangunan, ya boleh kawasan, boleh tugu atau benda atau macam-macam gitu ya. Entah di Solo, tapi kalau saran Pak Alfa baiknya di Solo sih kemarin. Pak Alfa bilang mintanya di Solo dan atau aset Muhammadiyah gitu. Jadi meskipun bukan aset Muhammadiyah tapi dia di Solo atau misalkan di luar Solo misalkan di Klaten ya kita dikit gitu ya, nggak terlalu jauh dari Solo tapi selama dia itu masih aset Muhammadiyah gitu misalkan itu nggak apa-apa gitu. Misalkan ada masjid tua ya, gitu ya tapi itu dia miliknya Muhammadiyah gitu, belum terkenal gitu, misalkan lokasinya di Klaten atau di Delanggu misalkan atau di Seragen, nah itu saya rasa nggak apa-apa selama dia aset Muhammadiyah. Itu ya objeknya ya, jadi objeknya seperti itu. Nah kemudian wujud tugasnya itu tuh mirip-mirip kayak bikin paper gitu loh, atau bikin laporan gitu ya. Jadi ada pendahuluan ya gitu. Jadi kalian paparkan, kalian tuliskan, kalian fotonya tuh kalian masukin gitu ya. Yang pertama susunan itu ada pendahuluan ya, jelas. Kemudian ada latar belakangnya, ada permasalahannya, tujuannya apa, sasarannya gimana, dan mungkin paling mudah adalah sesuai dengan format atau template jurnal sinektika. Nanti akan saya share template-nya sehingga kalian tinggal tinggal apa ya, tinggal ngisi aja gitu sesuai dengan objek kalian. Itu ya itu pendahuluannya. Itu jadi kayak kayak karya ilmiah gitu, tapi tidak harus ilmiah banget. Yang penting semua itu tertulis dengan baik. Intinya gitu aja. Nah, kemudian ada kajian pustakanya, misalnya kalau ada teori-teori tentang konservasi atau apa kalian masukin gitu ya. Jadi ada pustaka yang dikaji perihal seluk-beluk konservasi dan juga revitalisasi yang akan dilakukan. Nah, tidak menutup kemungkinan dilakukan kajian studi kasus bangunan atau objek pada suatu kawasan tertentu. Misalkan kalian itu apa ya eh, ada studi kasusnya gitu loh. Misalkan kalian mengidentifikasi bangunan A, tapi kalian coba ambil kasus contoh
bangunan B sebagai perbandingan, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada data bangunannya, ya jelas ya nama bangunannya apa, kemudian alamatnya di mana, lokasinya ya. Syukur-syukur kalian tahu pemiliknya siapa, ada sejarahnya gitu, tahun berdirinya, tahu arsiteknya siapa, itu tentunya akan lebih bagus. Ada sejarah pendirian, pemanfaatan, dan juga siapa tahu ada peristiwa bersejarahnya. Nah, terus kemudian yang gak kalah penting adalah kalian gambar, misalkan set plan-nya, denah, tampak, kemudian kalau perlu potongannya, ada detailnya itu kan gambar. Kalau misalkan udah ada di internet nggak apa-apa pakai itu. Tapi kalau misalkan belum ada ya di sketsa berarti foto atau sketsa itu ya. Terus kemudian kalian bahas juga gaya arsitektur bangunannya tuh gimana sih itu. Kemudian juga kondisi sekarangnya tuh di foto before. Sekarang deh bukan before after ya. Sekarang atau mungkin kalau ada foto jadulnya ya juga ditampilin ya. Sehingga before after atau mungkin perubahan yang terjadi itu seiringnya berjalannya waktu tuh seperti apa. Ini seperti itu. Nanti tidak harus semuanya ada, tapi setidaknya ambil sebagian besar dari itu untuk coba kalian bahas. Gitu ya. Kemudian juga yang gak kalah penting ya gagasan konservasi kalian apa itu terkait objek tersebut. Misalkan tugu, misalkan. Nah, tugunya itu ternyata apa sih istilahnya? eh Terlalu apa ya? Terlalu kecil misalkan. Misalkan ya, sehingga kalian rasa atau kalau saran konservasi kalian itu, oh tugu itu dibuat lebih mencolok dengan dikasih taman di sekitarnya misalkan, itu nggak apa-apa, dikasih aja gagasan kalian tentang itu gitu ya. Bisa bisa nanti berupa sketsa atau mungkin kalau kalian lihat bikin rendernya, bikin 3D-nya itu juga boleh, silahkan. Yang penting semua tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi termasuk jenis konservasinya apa, mekanisme konservasinya itu gimana caranya, terus kemudian fungsinya itu ke depan dan juga sekarang mungkin setidaknya itu rencananya kalian gimana gitu. Apakah cocok untuk penanda atau mungkin itu hanya sekedar untuk apa gitu, nanti kalian ada rencananya seperti itu. Nah, kemudian lampiran jangan lupa ya, yaitu dokumen atau surat penting jika ada, kemudian ada sketsa, gambar, dan juga foto itu ya. Nah, kemudian teknik penyajian laporannya itu yaitu laporan berupa tulisan sejenis paper meskipun tidak formal banget, dan syukur-syukur bisa siap diupload di jurnal sinektika. Syukur-syukur ya, nanti kalau misalkan bisa tuh akan saya bantu untuk upload, siapa tahu bisa terbit gitu kan, nanti nilai plus untuk kalian kan, untuk life skill dan lain sebagainya itu bisa dimasukin. Ya, kemudian diketik ya dalam kertas A4, formatnya ngikut aja jurnal sinektika, nanti tak bagikan itu. Nah, kemudian soft copy laporan berupa file PDF dan juga Word ya, jadi ada dua, PDF-nya dan juga mentahannya Word, dengan penamaan file ini ya, kelas A B C D, nama lengkap ketua kelompok, nama lengkap ketua kelompoknya aja ya, kemudian ada juga NIM. Nah, itu minimal 7 halaman, maksimal 10 halaman, dan portrait. Nah, ini kemudian juga dikerjakan secara berkelompok dengan anggota 2 sampai 3 orang. Ini masih bisa berubah ya, tergantung objeknya. Kalau kalian objeknya besar banget, misalkan jangan kawasan gitu ya, atau mungkin agak susah gitu, nanti mungkin bisa dinego ke saya atau Pak Alfa terkait jumlah orangnya kalau kalian menghendaki lebih banyak. Gitu ya. Dan kemudian kemarin dapat masukan juga dari Pak Alfa. Pak Alfa kan nanti akan men-share ke kita objek-objek apa aja yang itu tuh berpotensi atau sedang dicalonkan sebagai cagar budaya yang ada di Kota Solo, karena Pak Alfa punya datanya ternyata gitu, sehingga nanti siapa tahu kita bisa tinggal manut ngikut dari itu, nanti kita bagi misalkan kelompok A dapat mana, atau kelompok A memilih mana, kelompok B pilih mana, dan seterusnya. Sebenarnya saya udah minta dari jauh-jauh hari, cuman mungkin Pak Alfa lupa terus ya, atau mungkin mungkin kesambi apa itu, jadi nggak dikasih kasih hingga sekarang, padahal udah saya minta dari minggu lalu seperti itu. Nanti coba tak tagih lagi beliau gitu, siapa tahu nanti kalian nggak usah pusing-pusing mencari, tinggal milih, oh ini saya mau yang ini, oke, tinggal jalan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin terkait materi atau tugas besarnya? Jadi nanti kalian bisa cicil mulai membagi kelompoknya gitu, mau sama siapa gitu. Terus syukur-syukur kalau kalian punya bayangan objeknya sendiri dulu juga nggak apa-apa. Itu ya. Ada yang mau ditanyain mungkin? Atau sudah cukup jelas? Atau cukup bingung? Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Silahkan. Ini kelasnya boleh lintas kelas buatan guys? Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman pengalaman saya itu yang tahun lalu itu tuh, kalau lintas kelas tuh seringkali menyulitkan dalam hal masukin nilainya. Jadi saran saya kalau kepepetnya mau lintas kelas, setidaknya yang dosennya sama. Misalkan, eh, misalkan kelas saya itu kelas apa ya, kelas BC ya.
Misal saya kelas BC ya. Ya, jadi lintasnya antar kelas B dan kelas C aja. Yang penting dosennya masih sama. Sehingga nanti kalau misalkan ada terkait nilai dan lain sebagainya itu lebih mudah gitu loh karena satu dosen gitu. Kebayang nggak, Mbak? Kebayang ya? Intinya Baik, Pak. gitu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi boleh lintas kelas tapi yang penting dosennya masih sama gitu. Karena pengalaman tahun lalu agak repot kalau dosennya beda gitu. Misalkan apa? Misalkan saya mau masukin nilai gitu ya, tapi ternyata dari Pak Alfa misalkan belum ready gitu atau mungkin sebaliknya Pak Alfa sudah mau masukin nilai saya belum ready itu nanti takutnya menghambat dan juga menyulitkan gitu. Takutnya seperti itu. Gitu ya. Ya ada lagi mungkin. Pak, tapi Ya. diutamakan untuk sekelas dulu nggih. Baiknya sekelas karena kalau sekelas pasti gampang, pasti mudah gitu. Apanya sehingga nanti saya masukin nilainya bisa lebih cepat, keluar nilainya lebih cepat dan lain sebagainya. Pokoknya kalian juga akan mudah intinya. Baik, Pak. Terima kasih. Gitu. Ya sama-sama. Ada lagi mungkin? Jadi insya Allah tugasnya udah fix, cuman yang masih tentatif itu masih menunggu Pak Alfa itu adalah batas jumlah anggotanya ya. Anggotanya ini sama objeknya. Objeknya tuh nanti siapa tahu Pak Alfa punya daftarnya. Yang itu kita bisa ngikut dari situ atau mungkin nanti benar-benar dibebasin gitu. Tapi intinya produknya seperti ini, hanya beda jumlah anggota kelompok, hanya masih tentatif itu jumlah kelompok dan juga daftar objeknya. Itu ya. Oke, sini ada Pak Alfa nggak ya? Coba. Kayaknya nggak ada ya Pak Alfa. Nggak ada. Ya udah mungkin biasanya soalnya hari Senin itu Pak Alfa sering kali banyak kegiatan ya, jadi agak susah memang gitu. Nggak ada lagi mungkin. Cukup jelas ya. Nanti ini akan saya share. Ini kalau misalkan Mas ada yang bingung bisa tanya susulan di grup ya. Nggak masalah gitu. Jadi insya Allah santai ya. Nggak terlalu sakit. Gitu ya teman-teman ya. Setelah cukup jelas. Mungkin saatnya kita untuk absen ya. Presensi ya. Oke. Oke cukup jelas. Oke saya stop share dulu. Tanya presensi ya seperti biasa urut ya dari kelas A, B, C dan juga D. Tak panggil satu-satu. Mohon untuk yang kelas A atau nanti gilirannya kelas B, C dan D dan seterusnya itu nanti untuk standby gitu ya. Nanti insya Allah hari ini hanya sekali saya coba baca. Oke, kelas A dulu ya. Silahkan siap-siap yang kelas A untuk on mic-nya dan juga presensi. Oke, kelas A ya. Yang pertama adalah Marfuah. Anda di sini Marfuah Hadir, Pak. hadir. Sangluhung Wahyu Hadir, Muda. Pak. Oke. Putranda Romadona. Hadir, Pak. Oke. Rizky Rahmat Cahyo Utomo. Hadir, Pak. Oke. Teja Hoyer Iryo Irianto. Hadir, Pak. Oke. Larasati Putri Kinanti. Hadir, Pak. Oke. Cindy Eviola. Hadir, Pak. Oke. Afifah Aulia Rahma. Afifah Aulia. Nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Siapin ya mic-nya ya. Radian Abdul Ghani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Faid Absar. Muhammad Faid Absar. Nggak ada. Rashid Husamuddin. Hadir, Pak. Oke. Hafira Saskia Bizikri. Hadir, Pak. Oke. Indra Zahra. Hadir, Pak. Oke. Arkan Dwi Cahyo Fauzananto. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Attarohid. Muhammad Raihan. Nggak ada. Adelia Rizky. Hadir, Pak. Oke. Muhwisam Alfaris. Hadir, Pak. Oke. Selvana Rofis Syakrani. Selvana Rofis. Nggak ada. Nadira Zahrani. Hadir, Pak. Oke. Lukman Dria Aulia Drasa. Hadir, Pak. Oke. Raffi Ahnaf Abu Bakar. Raffi Ahnaf Abu Bakar. Nggak ada. Ayu Permatasari. Ada, Pak. Oke. Laura Helena Ayu Sunardi. Hadir. Laura Helena.
Oke. Bimantara Rizendra. Hadir, Pak. Oke. Sekar Damayanti. Hadir, Pak. Oke. Salma Faiza. Hadir, Pak. Salma. Oke, ya. Pratiwi Indah Puspita. Hadir, Pak. Oke. Sekar Projo Diah Arum. Hadir, Pak. Oke. Cindy Anel Cynthia. Hadir, Pak. Oke. Fiona Berta Aurelia. Fiona Berta nggak ada ya. Oke. Zafira Bezlin. Hadir, Pak. Oke. Hanifa Kalista Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Aulia Dwi Harvi Triana. Aulia Dwi Harvi. Hadir, Pak. Ya, oke ya. Santika Nina Arifah. Hadir, Pak. Oke. Trihandoko. Hadir, Pak. Oke. Faris Akbar Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Dwi Eka Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Terus Rifki Belva Farastia. Rifki Belva nggak ada ya. Kinan Fatia Ramadan. Kinan Fatia Ramadan nggak ada ya. Azinuddin Hatfan Al-Hasmi nggak ada juga. Dia Fakih Faturrohim, sorry. Fakih Hadir, Pak. Fatur ada ya. Dia Ayu Graita Hadir, Pak. ada ya. Oke. Zahra Amelia Syarifah. Hadir, Pak. Oke. Aryan Rafif Anggana. Aryan Rafif. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, oke. Gilang Maulana Ardiawan. Hadir, Pak. Oke. Ini ada yang belum kelas A. Tak bacain ya yang belum ya. Muhammad Faid Absar. Nggak ada ya. Terus Muhammad Raihan Atta Rohid. Nggak ada. Selvana Rofish Akharin. Hadir, Pak. Hadir oh malah. Ya. Raffi Ahnaf Abu Bakar. Ada nggak? Raffi Ahnaf Abu Bakar. Nggak ada. Fiona Berta Aurelia. Nggak ada. Rifki Belva Farastia. Nggak ada. Kinan Fatia Ramadan. Nggak ada. Azinud. Ada nggak? Nggak ada ya. Hadir. Oke. Azi. Ya. Azinuddin Fatan Hatfan Al-Hasmi. Nggak ada ya. Tadi Kinan Fatia hadir ya. Hadir, Pak. Kinan Fatia. Ya. Oke. Oke udah ya ini kelas A ya. Oke untuk yang kelas A boleh boleh apa ya? Live meeting nggak apa-apa karena udah selesai. Itu ya. Oke. Terus kelas B ya. Kita pindah kelas B. Kelas B siap-siap ya teman-teman ya. Jadi nanti yang udah dipanggil nggak apa-apa kita langsung live meeting aja nggak apa-apa biar kalian nggak tunggu terlalu lama. Oke. Terus tapi saya nggak nutup nggak apa-apa ya. Ini formalitas aja. Nanti kalau kalian udah absen boleh langsung leave. Oke. Nah kelas B ya siap-siap ya. Yang pertama Septi Nur. Sorry. Oke. Septi Nur Familia Anugraheni. Ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Tri Rezki. Hadir, Pak. Hadir. Saya ini Dimas Eka Prasetya. Hadir, Pak. Oke. Safli Nisfu Ramadan. Hadir, Pak. Oke. El Hami. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Tiara Indah Permatasari. Hadir, Pak. Oke. Oktalia Karisma Putri. Oktalia Hadir, Karisma Pak. Putri. Oke. Pewi Ninda Andini. Hadir, Pak. Hadir. Faisal Yasid. Ada ya tadi Hadir, ya. Pak. Hadir. Rashid Gilang Hadir, Ramadan. Pak. Hadir. Hafiz Cokro Adi Suryani. Hadir, Pak.
Oke, Muhammad Irfan Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Fakih Muhammad Asalof. Hadir, Pak. Oke. Aji Putro Santoso. Hadir. Sabrina Maharani Putri. Hadir, Pak. Oke. Safitri Nur Kusumaningrum. Safitri Nur Kusumaningrum. Nggak ada. Oke, Listia Puja Divana. Hadir, Pak. Oke. Zahra Anggraini Pramesti. Hadir, Pak. Hadir. Sabila Repka Hadir, Rahmawati. Hadir. Muhammad Habibi Naufal. Hadir. Hadir. Awi Nanda Hafika. Awi Nanda Hafika. Nggak ada ya. Firly Fatimatus Zahro. Hadir, Ada? Pak. Oke. Daudi Nafis Nur Syiham. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, oke. Rian Naufaliansyah. Hadir. Faridatus Zahro. Hadir, Pak. Hadir. Almer Naufal Oktaviansyah. Hadir, Pak. Oke. Torek Aziz. Hadir, Pak. Oke. Alfian Rifki Prayogi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Nur Alamsyah. Hadir, Pak. Oke. Syifa Putri Salsabila. Syifa Putri. Gak ada. Rifki Aditama Junaidi. Hadir, Pak. Oke. Atikah Hardinda Putri. Hadir, Pak. Oke. Ferdinand Galang Zulkarnain. Ada, Pak. Ada. Revi Yulianti. Revi Yuliani, sorry. Hadir, Pak. Hadir. Arahman Maulana Danasti. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, oke. Rezalda Agnes Hadir, Arlelian. Pak. Oke. Feni Yusuf di Sagita. Hadir. Oke. Zidan Tri Iswanto. Hadir, Pak. Oke. Nur Aini Bulan Julieta. Hadir, Pak. Oke. Zidan Akmal Ade Surya. Hadir, Pak. Oke. Terus Nugroho Bimo Hadir, Susanto. Pak. Oke. Rasya Alfian Rivaldi. Hadir, Pak. Oke. Romi Setiawan. Romi Setiawan. Nggak ada ya. Feza Restu Putra. Hadir, Pak. Oke. Ayu Putri Arneta. Hadir ya. Fendi Eka Febriatna. Fendi. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Miladia Nur Latifah. Hadir, Pak. Hadir. Dari Naufal Adi Pradana. Dari ada nggak ini? Nggak ada ya. Muhammad Afif Zakwan. Hadir, Pak. Hadir. Talita Arifin Zuhroh. Hadir, Pak. Hadir. Esti Septiana. Hadir, Pak. Hadir. Syafira Aura Harfi Putri. Hadir. Hadir ya. Oke, ini kelas B ya. Tak ulangi yang belum absen ya. Yaitu yang pertama Safitri Nurkusuma Ningrum. Ada di sini? Nggak ada ya. Kemudian Awi Nanda Hafika. Nggak ada juga ya. Kemudian Syifa Putri Salsabila. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus apa lagi yang belum nih? Romi Setiawan. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian dari Naufal Adi Pradana. Nggak ada. Oke. Oke, kelas B udah ya. Mungkin yang udah absen boleh langsung leave meeting nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke kelas C. Ini berarti yang kelas D terakhir ya. Oke. Kelas C ya, siap-siap ya teman-teman. Kelas C yang pertama Ahmad Agung Al Mubarak. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ezri Sakaroni Rosa Al Ghozi. Ezri. Ada di sini Ezri? Nggak ada ya. Oke. Kemudian Indah Trianti. Hadir, Pak. Hadir.
Kok kayak lemas banget ya. Ya udah. Kemudian Apredina Hafidasari. Hadir, Pak. Hadir ya. Rifai Arfa Irianto. Rifai Pak. ada. Oke. Muhammad Arif Fatur Rahman. Arif Fatur Rahman. Ya ada. Kemudian Chandra Sap Yuda Pravito. Hadir, Pak. Hadir. Mei Nur Hidayati. Ini di mute dulu ya yang belum ya. Oke. Lanjut ya, Mei Nur Hidayati. Saya, Pak. Oke, Anda. Ya, Reza Syah Akbar. Reza Syah Akbar, nggak Anda. Usma Zakira Batrisya. Hadir, Pak. Hadir. Aji Armidiansyah Pratama. Hadir. Syarifah Laila Soka. Hadir. Oke. Jundi Faiza Ahmad. Hadir. Ahmad Maulana Hasim. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Firda Wilda Inama. Hadir, Pak. Hadir. Nurunisa Hanifah. Hadir, Pak. Oke. Alifuddin Akila Rahman. Alifuddin Akila Rahman. Nggak ada. Kemudian Fendi Senotomo. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Apandi Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Falih Al-Ghani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Akilah Widya Semahiro. Hadir, Pak. Oke. Fil Ilmi Adinda Ferista. Ada, Pak. Oke. Oke, Dandi Setiawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ilham Akil Azmi. Hadir, Pak. Hadir. Ya, terus ini Febriani Ulfa Tunisa. Febriani Ulfa Tunisa. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini di mute ya. Di mute ayo. Ya, di mute saya ini. Mana ini? Jangan lupa di mute ya yang sudah. Oke, lanjut. Octavia Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Oke. Dina Alfianita. Hadir, Pak. Oke. Latifa Elvian Rahmaudina. Hadir, Pak. Oke. Irfan Mahfudz Prihantoro. Irfan Mahfudz. Ya ada. Aditya Wisesa. Hadir, Pak. Oke. Intan Hidayah Permatasari. Hadir, Pak. Oke. Raihan Pasa Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Nadira Siswari Anenda. Nadira Siswari. Nggak ada ya. Ranaya Edi Setama. Ranaya Edi nggak ada. Alun Winundara Rangga Nuarta. Hadir, Pak. Hadir. Oke. M Fikri Aprilian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Anang Nugroho. Hadir. Oke. Aisyah Nur Hasanah. Aisyah Nur Hasanah. Nggak ada ya. Oke. Cusna Maulana. Hadir. Oke. Kemudian Cusna Maulana Nur Aisyah. Hadir, Pak. Hadir. Rafli Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Rifan Susanto. Hadir, Pak. Oke. Saka Bayu Mahesa. Hadir, Saka. Pak. Oke, hadir. Ya. Nur Huda Buana. Hadir, Pak. Oke. Najmuddin Muammar Lutfi. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Yoga Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Ria Susiana Herawati. Ria Susiana Herawati ada? Nggak ada. Oke. Ira Amalia Kesa. Hadir, Pak. Oke. Clarisha Nur Akila. Hadir, Pak. Irbah Raka Hadir, Citra. Pak. Bukama Almer Hansa. Bukama Almer. Ada? Nggak ada ya. Aditya Rizky Saputra. Hadir, Pak. Oke. Azriel Amani Zainid.
Azriel Amani Zenit, nggak ada. Raha Nararya Rajendra. Hadir, Pak. Oke, oke. Ini tak ulangi sekali lagi ya yang belum ke absen. Ini agak banyak sih. Yang pertama Ezri, Muhammad Ezri, ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Terus Muhammad Afif Fatur Rahman. Arif, sorry. Arif Fatur Rahman ada? Muhammad Arif Fatur Rahman. Saya yuk. Ada ya, dia itu. Oke. Tapi saya itu loh dong, main ada online buka atas ini langsung Ya, oke lah. Kemudian Reza Syah Akbar. Ada? Nggak ada ya Reza Syah Akbar. Oke, kemudian ada Alifuddin Akila Rahman. Ada nggak di sini? Alifuddin Akila Rahman. Nggak ada, oke. Irfan Mahfuz Rihantoro. Hadir, Pak. Hadir ya. Nadira Siswari Aneda. Nadira. Halo Nadira. Nggak ada ya. Oke, Peranaya Edi Setama. Hadir, Pak. Oke. Terus Ria Susiana Herawati. Anda? Nggak ada. Oke. Hukama Almer Hansa. Hukama Almer ada nggak? Nggak ada ya. Azriel Amani. Nggak ada juga. Oke. Oke, ini kelasnya udah ya. Yang udah boleh leave nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir kelas D. Oke, siap-siap ya kelas D ya. Kita coba. Ini agak banyak sih kemarin yang nggak join kelas D. Oke, yang pertama Aura Rena Rimadani. Anda? Aura Rena? Nggak ada. Ardian Dwi Oktanto? Nggak ada. Oke, Fauzial Cirus Arsy. Ada nggak? Fauzial Cirus Arsy. Muhammad Fauzial Cirus. Nggak ada. Kemudian Halim Perdana Kusuma. Hadir, Pak. Hadir. Tio Bagas Saputra. Tio Bagas Saputra ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Alvin Huda. Alvin Huda. Nggak ada. Fauzatur Rosidah. Nggak ada lagi. Hadir, Pak. Oh, Hadir, ada. Pak. Oke. Ya. Oke. Kemudian Adi Fauzi Bahtiar. Adi Fauzi Bahtiar. Nggak ada. Bagus Kusuma Yogiantama. Nggak ada ya. Lutfi Rafif Majid. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Evan Apriawan. Hadir. Hadir. Azizi Riza. Mas Azizi Riza. Ada nggak? Nggak ada ya. Farina Utami. Hadir, Pak. Hadir. Fiona Trisna Wardani. Hadir, Pak. Oke. Nur Afifatun Laila. Hadir, Pak. Oke. Francisca Putri Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Nabila Nawal Fairul Jiah. Hadir, Pak. Oke. Widya Pranesti. Hadir, Pak. Oke. Muktasim Abdullah. Hadir, Pak. Muktasim. Oke. Gisela Dwi Santrina. Gisela Dewi Santrina. Hadir, Sorry. Pak. Hadir ya. Dan di Kaisario ada. Ada, Pak. Oke ya. Ada dan ada.